Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Bima Nugraha, NIM A11 2018 11574 dari kelas pengolahan citra digital A11 4514. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi tepi. Pengertiannya terlebih dahulu, yaitu deteksi tepi adalah atau edge detection adalah operasi yang dijalankan untuk mendeteksi garis tepi atau edges yang membatasi dua wilayah citra homogen yang memiliki tingkat kecerahan yang berbeda oleh Pitas tahun 1993. Nah, deteksi tepi sebuah citra digital merupakan proses untuk mencari perbedaan intensitas yang menyatakan batas-batas suatu objek atau subcitra dalam keseluruhan citra digital yang dimaksud. Deteksi tepi. Tujuan pendeteksian tepi adalah untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek di dalam citra. Proses deteksi tepi citra dilakukan dengan mencari lokasi-lokasi intensitas piksel-piksel yang diskontinu dengan intensitas piksel-piksel yang bertetanggaan atau neighborhood. Nah, suatu titik X, Y dikatakan sebagai tepi atau edge dari suatu citra bila titik tersebut mempunyai perbedaan yang tinggi dengan tetangganya, atau lokasi intensitas pikselnya yang berdekatan. Tujuan deteksi tepi pada citra digital. Yang pertama, menandai bagian yang menjadi detail citra. Yang kedua, memperbaiki detail dari citra yang kabur yang terjadi karena error atau adanya efek dari proses akuisisi citra. Pada proses pengolahan citra digital seperti segmentasi dan analisis citra digital, peranan metode pendeteksian tepi citra sangat berperan penting terhadap keakuratan hasil segmentasi dan analisis citra digital. Nah, macam-macam metode yang saya gunakan yaitu ada metode Sobel, Prewitt, Laplace, Roberts, dan Kenny. Yang pertama, metode Sobel. Metode Sobel mengambil prinsip dari fungsi Laplace dan Gaussian yang dikenal sebagai fungsi untuk membayangkan HPF. Dan kelebihan dari metode Sobel ini adalah mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. Yang kedua, metode Prewitt merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan filter HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian yang dikenal sebagai fungsi untuk membayangkan HPF. Yang ketiga yaitu metode Laplace. Metode Laplace adalah metode transformasi yang digunakan untuk penyelesaian persamaan diferensial. Yang ketiga yaitu metode Robert. Metode Robert merupakan nama lain dari teknik diferensial pada arah horizontal dan diferensial pada arah vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan diferensial. Maksud konversi biner adalah meratakan distribusi warna hitam dan putih. Yang kelima itu metode Kenny, merupakan deteksi tepi yang optimal. Operator Kenny menggunakan Gaussian derivatif kernel untuk menyaring kegaduhan dari citra awal untuk mendapatkan hasil deteksi tepi yang bagus. Nah, macam-macam metode edge detection. Yang ini merupakan gambar asli. Ini yang sudah menggunakan metode Sobel, Prewitt, Laplace, Roberts, dan Kenny. Nah, dari kesimpulan semua gambar ini, gambar yang paling bagus adalah gambar Kenny karena deteksi tepinya lebih jelas dan noise-nya lebih sedikit. Sedangkan gambar yang paling buruk adalah gambar Laplace karena terdapat banyak noise. Nah, di sini saya akan membuatkan GUI sederhananya dari metode detection, edge detection. Di sini saya telah membuat suatu GUI-nya. Untuk membuat GUI sendiri, kita hanya tinggal mengetikkan di command window dengan kata GUI. Nah, di sini saya memilih yang default.
ini saya menggunakan static text. Nah, ini kata static textnya kita ganti dengan cara double klik. Font size-nya kita bisa berubah, terserah mau berapa. Di sini saya akan menggunakan 20. Static text-nya kita ganti menjadi citra. Nah, sini kita menambahkan ini. Ini untuk citra asli. Ukurannya kita ubah 15. Dan ini untuk citra hasil, ubah untuk 15. Yang di sini kita hanya tinggal drag and drop. Ini saya menggunakan access. Kita akses 1 dan akses 3, lalu kita menggunakan tombol button, tinggal tarik dulu. Nah, sini kita ganti dengan nama open. Open untuk membuka. Ini kita Roberts. Lalu di sini kita ganti setelah Roberts private. Lalu kita ganti Sobel. Lalu kita ganti Kenny. Lalu kita ganti log. Atau Laplacian of Gaussian. Nah, di sini kalau kita mau mengcoding, kita tinggal klik kanan, view callback. Nah, di sini saya sudah mengetikkan untuk codingan open untuk membuka atau mencari citra yang diinginkan. Nah, di sini deteksi sama dengan GUI data GCPO. Deteksi merupakan nama variabel, nama file, directory, UI get file, JPG, PMP, PNG, buka gambar. Ini merupakan UI get file ini untuk memanggil kotak pencarian gambar. Nah, gambar yang dapat dicari yaitu yang berekstensi JPG, PMP, PNG, dan TIFF. If is equal nama file, return and eval cd directory. Lalu ini untuk membaca file, set deteksi.figure current deteksi access. Nah, di sini ini untuk menampilkan gambar ke akses 1 yaitu yang ini. Untuk menampilkan gambar di sini, image show untuk menampilkan,
set detection figure user data I, set detection access user data I. Lalu kita ke pengujian Roberts, klik kanan, fallback. Di sini kita Nah, di sini nih kita mengambil data dari access 1 tadi. Lalu kita gray. Oke. Kita convert data tadi menjadi gray atau classical. Nah, deteksi topi sendiri bermain dengan intensitas brightness. Ketika langsung mengakses gambar warna RGB, ada pesan kesalahan. Perlu kita rubah terlebih dahulu citra yang diambil menjadi gray atau classical. Nah, gray atau classical itu sendiri yaitu citra yang intensitas pikselnya didasarkan pada derajat keabuan. Lalu kita BW gray, metodenya kita Roberts, tutup kurung. Nah, lalu kita set deteksi figure 1, current access, deteksi access 3. Nah, di sini kita set figure awal, lalu kita akan menampilkan ke akses 3, akses ini. Lalu set im show bw set data, redo fallback 0. Nah, lalu kita coba kita run terlebih dahulu. Open, set. Sini masih salah. Nanti kita benarkan. Nah, untuk metode Prewitt, Sobel, Kenny, dan Laplacian of Gaussian sendiri codingannya semuanya sama, hanya yang perlu diganti hanyalah parameter ininya. Hanya kita perlu ganti parameternya.
pertama adalah private. Kita kopas saja. Kita ininya diganti private. Lalu kita ke Sobel, kita callback, kita kopaskan, lalu kita ke Kenny, kita ganti kita ke look, kita di sini tinggal ganti log. Nah, setelah sudah, setelah kita sudah semua, kita cek callback. Ini untuk Robert, Private, Sobel, Kenny, dan log atau Laplacian of Gaussian. Mari coba kita run. Ya, di sini masih ada kesalahan. Kesalahan tadi yaitu ada pada ini kenapa tidak bisa, karena di sini kita akses 2, harusnya kan akses 3, karena di GUI tidak ada akses 2, kita ganti ke akses 3. Kita ganti ke akses 3 semuanya. Ke akses 3. Sudah kita ganti semua ke akses yang ketiga. Lalu mari kita coba.
kita open. Saya sudah menyiapkan gambar, kita repost. Nah, inilah hasilnya. Metode Prewitt, metode Sobel, metode Kenny, metode Laplacian of Gaussian. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.